Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niko Menteri Madria Putri dengan NIP akhir 008 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dermatopitosis atau yang disebut juga dengan ringworm pada anjing. Baiklah, untuk latar belakang, ringworm atau dermatopitosis pada anjing ini merupakan infeksi jamur kulit yang sangat menular. Penyakit ini disebabkan oleh dermatofit seperti Microsporum canis, Microsporum gepsium, dan Trichophyton mentagrophytes dengan Microsporum canis itu sebagai penyebab yang paling umum. Penyakit ini tidak hanya berdampak pada kesehatan hewan peliharaan, namun juga bersifat zoonosis, yaitu bisa menular ke manusia. Penularan penyakit ini terjadi melalui kontak langsung dari hewan sakit ke hewan yang sehat, ataupun dari hewan sakit ke manusia, ataupun dari lingkungan yang tercemar. Baiklah, untuk kasus yang saya gunakan adalah yang ditulis oleh Pratama, Widya Stuti, dan juga Batan yang pada tahun 2023 dan yang berjudul Dermatofitosis pada anjing ras campuran yang berupa laporan kasus yang dipublikasi pada jurnal Buletin Veteriner Udayana. Kemudian, anjing ini bernama Digo dengan ras campuran, jenis kelamin jantan dengan umur sekitar 1 tahun, bobotnya itu 4,4 kilogram, dengan postur tegak, tingkah laku yang lincah, dan sering dilepaskan di halaman rumah. Anjing ini merupakan anjing rescue dan mengalami pruritus serta gangguan kulit selama lebih dari 1 bulan. Pemeriksaan klinis menunjukkan adanya lesi kulit berupa kombinasi alopecia, eritema, dan sisik atau skill yang tersebar di dalam telinga, wajah, ekstremitas depan dan belakang, abdomen, serta bagian dorsal tubuh. Secara umum, kondisi fisiologis anjing masih dalam batas normal, namun intensitas rasa gatal cukup tinggi dan menimbulkan ketidaknyamanan yang nyata. Berikut adalah foto yang dicantumkan di mana anjing terlihat mengalami alopecia yang ditunjukkan dengan panah kuning, kemudian eritema yang ditunjukkan oleh panah warna merah, kemudian panah hitam ini menunjukkan luka yang mengering atau scab. Kemudian, untuk pemeriksaan penunjang itu dilakukan melalui kerokan kulit dengan KOH 10% dan pemeriksaan Woodland, yang keduanya menunjukkan hasil negatif. Namun, pemeriksaan Pap smear memperlihatkan adanya makrokonidia berbentuk elips bersekat yang khas untuk Microsporum sp. Berdasarkan kombinasi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan hasil laboratorium, kasus ini didiagnosis sebagai dermatofitosis dengan prognosis dubious. Temuan ini menegaskan bahwa hasil negatif pada kerokan kulit atau woodland tidak selalu menyingkirkan dermatofitosis, sehingga pemeriksaan mikroskopis selanjutnya itu harus tetap dilakukan. Jadi ini merupakan hasil yang dicantumkan dari hasil pemeriksaan mikroskopis, di mana ditemukan Macroconidia microsporum sp. Baik, lanjut. Untuk penanganan kasus itu dilakukan dengan pendekatan terapi kombinasi antara sistemik dan juga topikal, di mana terapi kausatif itu menggunakan griseofulvin per oral diberikan untuk menghambat pertumbuhan jamur, sedangkan terapi simptomatik itu meliputi pemberian antihistamin chlorpheniramine maleat untuk menurunkan pruritus. Pembersihan lesi itu dengan antiseptik chlorhexidin serta mandi rutin menggunakan sampo antifunggal. Setelah 7 hari terapi itu terjadi penurunan intensitas pruritus, namun perbaikan lesi kulit itu masih belum terlihat signifikan, yang menunjukkan bahwa dermatofitosis ini memerlukan durasi pengobatan yang cukup panjang dan kepatuhan terapi yang baik. Baik, untuk epidemiologi dari ringworm atau dermatofitosis. Untuk ringworm atau dermatofitosis itu merupakan infeksi jamur kulit yang sebenarnya sangat umum dan tersebar di seluruh dunia dan mempengaruhi hewan dan juga manusia. Diperkirakan sekitar 25% populasi dunia itu pernah terinfeksi dermatofitosis. Dalam sebuah penelitian dikatakan bahwa di Yogyakarta, Indonesia, sebanyak 34% anjing itu terdeteksi positif dermatofitosis, sementara di Eropa itu berkisar antara 20-30%. Baiklah, untuk patogenesis dari dermatofitosis itu disebabkan oleh jamur yang terutama menyerang jaringan berkeratin seperti rambut dan kulit, sehingga menyebabkan autolisis struktur serat keratin. Masa inkubasi dari Microsporum canis itu berkisar antara 1 hingga 4 minggu dan dapat menimbulkan patahnya rambut yang berujung pada alopecia, disertai dermatitis, alergi, serta pembentukan krusta kering.
Jamurnya itu bersifat aerob obligat, sehingga pada lesi kulit umumnya jamur hanya aktif di bagian perifer lesi atau di bagian luar, sementara bagian tengah lesi itu cenderung mengalami kematian jamur. Dan ini yang menyebabkan adanya bentuk yang sangat khas pada ringworm, itu kayak warna kemerahan di bagian luar yang seperti cincin. Untuk gejala klinis, secara klinis dermatofitosis pada anjing itu sering ditandai oleh kombinasi gejala berupa alopecia, berbentuk bulat atau tidak beraturan, rambut yang rapuh dan mudah patah, kulit yang mengalami ulcerasi atau eritema, adanya sisik terutama di daerah kepala, hiperpigmentasi kulit, serta pruritus yang dapat ada atau tidak ada. Nah, pada gambar ini yang dilaksanakan di penelitian studi kasus lainnya, huruf C itu menunjukkan adanya alopecia, kemudian huruf D itu menunjukkan adanya makula, kemudian di bagian E ini ada hiperkeratosis, kemudian di bagian F ini ada sisi mungkin kurang jelas untuk gambarnya, di bagian G ini ada krusta. Baiklah, untuk diagnosisnya, diagnosis lapangan itu bisa didasarkan pada pengamatan lesi klinis khas dengan bantuan Woodlamp sebagai metode screening cepat. Tapi tidak semua kasus dari mikrosporum canis itu menunjukkan fluoresensi dari metode Woodlamp ini, dan juga spesies lain seperti Trichophyton, Metagroptes, dan juga Microsporum Egyptium itu tidak semuanya berfluoresensi, sehingga hasil positif maupun negatif itu dapat menyesatkan atau tidak 100% benar. Sehingga diagnosis yang paling akurat itu biasanya melalui kultur jamur dari rambut atau kerokan kulit. Tapi ini memerlukan waktu yang cukup lama, itu berkisaran 4 minggu, sehingga diagnosis banding lainnya itu perlu dilakukan karena alopecia itu dapat disebabkan oleh berbagai penyakit kulit lain, bukan hanya si ringworm ini. Sehingga tanda klinis saja itu tidak cukup untuk menegaskan bahwa ini adalah penyakit ringworm. Mungkin pemeriksaan penunjang lain seperti kerokan kulit, bisa pengamatan mikroskopis itu perlu dilakukan untuk menegaskan bahwa ini memang penyakit ringworm. Baiklah, untuk pengobatan bisa dengan terapi tropikal seperti pencukuran bulu, kemudian diobati menggunakan lem sulfur, enilconazole, kemudian bisa juga diberikan miconazole atau larutan iodin. Untuk terapi sistemik itu bisa dengan pemberian anti jamur secara oral seperti griseofulvin yang seperti yang digunakan pada studi kasus yang saya berikan tadi, kemudian itraconazole atau terbinafin selama minimal 6 minggu dengan pemantauan kultur jamur secara berkala hingga diperoleh 2 hasil negatif berturut-turut. Keberhasilan terapi ini juga dipengaruhi kondisi imunitas hewan sehingga faktor predisposisi seperti malnutrisi atau imunosupresi itu perlu ditangani. Kemudian perlu juga upaya pencegahan penyebaran dari penyakit ini dengan cara mengisolasi hewan yang sakit. Kemudian kebersihan hewan dan lingkungan juga harus dijaga demi mencegah dekontaminasi. Untuk lingkungan itu bisa dilaksanakan disinfeksi yang efektif, kemudian kebersihan hewan bisa terus dimandikan secara teratur dan berkala. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan berikut merupakan daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat materi ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.